Ya, Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu dari kelas reguler A untuk mata kuliah NLP. Kami akan memaparkan mengenai peringkasan teks berita menggunakan teks rank dan juga sound basic. Untuk anggotanya, di sini ada saya Ratna Paramita, kemudian ada Salsabila dan juga Yustika. Kita masuk untuk pengertian terlebih dahulu mengenai peringkasan teks, di mana peringkas teks otomatis adalah suatu sistem untuk melakukan pendekatan atau pemendekan teks dengan tidak mengurangi informasi penting dari teks tersebut. Di mana proses pembuatan peringkasan teks ini memiliki beberapa tahapan awal dalam proses peringkasan teks adalah teks pre-processing yang bertujuan untuk mempersiapkan teks yang akan diolah secara lebih lanjut. Kita masuk untuk ke dalam alur penelitiannya. Di sini yang pertama yang dilakukan adalah tahapan pengumpulan data, di mana data yang digunakan kami mengambilnya dari sumber Indosum. Untuk tahapan berikutnya adalah pre-processing, yang ada tahapan di dalamnya adalah tokenizing, scaffolding, stemming, dan juga stop word removal. Langkah berikutnya adalah menggunakan algoritma text rank. Algoritma ini berperan untuk memilih unit teks berdasarkan tiap kalimatnya untuk dilakukan pembobotan. Langkah berikutnya adalah menggunakan algoritma Basic, di mana algoritma ini berperan untuk memilih unit kelas berdasarkan frekuensi kata dari setiap kalimat yang ada. Dan tahap terakhir adalah hasil, di mana nanti di tahapan ini akan menampilkan hasil bobot berita yang dihasilkan dari text rank dan juga dari Basic. nah untuk text rank merupakan algoritma extraction base atau ekstraktif yang digunakan untuk memilih unit teks atau kalimat, segmen-segmen kalimat, paragraf atau passage. Nah, lalu kalimat tersebut dianggap berisi informasi penting dari dokumen dan menyusun unit-unit kalimat tersebut dengan cara yang benar. Nah, proses text rank itu ada 3. Yang pertama ada 2, yaitu adalah word embedding dan pembobotan. Nah, text rank ini dia melakukan pembobotan berdasarkan word embedding, yaitu yang word embedding adalah proses konversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Jadi ada sebuah vektor yang isinya adalah kata-kata yang saling berhubungan, semisal ada mobil, motor, atasnya ada kendaraan. Jadi itu merupakan kata-kata yang berkaitan dengan kendaraan, seperti itu. Nah, setiap kata adalah vektor yang mempresentasikan sebuah titik pada space dengan dimensi tertentu. Nah, jadi si text rank ini melakukan pembobotan berdasarkan kata-kata yang didapatkan dari word embedding itu tadi, lalu dilakukan pembobotan. Nah, pada tabel itu ditunjukkan bahwa kalimat pertama memiliki pembobotan 7 karena pembobotannya lumayan rendah karena sesuai si word embedding itu tadi. Nah, penggunaan text rank ini memungkinkan ekstraksi kalimat utama dari sebuah dokumen yang selanjutnya akan digunakan sebagai kalimat pada ringkasan keluaran. Next. Nah, yang kedua ada Sound Basic. Sound Basic itu merupakan metode peringkasan teks yang paling sederhana, yaitu menggunakan frekuensi kata untuk meranking kalimat dan memilih kata utama sebagai ringkasan. Nah, jadi si Sound Basic itu mengekstraksi semua kalimat yang ada, lalu semua kalimat yang ada, lalu dipilih kata apa yang sering muncul, lalu itu digunakan sebagai acuan. Misal, pada contoh ini, dia menggunakan kata dokter adalah sebagai kata utamanya, sehingga itu munculnya berkali-kali, maka ia mendapatkan pembobotan yang lumayan tinggi. Nah, seperti ada kalimat pertama di tabel itu memiliki pembobotan 1 karena kata dokter lumayan cukup banyak muncul di kalimat pertama. Next. Nah, ini merupakan hasil pembobotan ketika dibandingkan dengan label oleh dataset. Nah, pada text rank kalimat pertama atau indeks ke-0 itu memiliki bobot 7 untuk text rank, lalu Sound Basic memiliki pembobotan 1, padahal di label itu 0 yang merupakan false. Jadi sebenarnya kalimat pertama itu bukan kalimat utama. Seperti itu. Next.
Oke, dari pemaparan mengenai algoritma dari TextRank dan SumBasic, di sini ada sebuah peluang dalam melakukan penelitian, di mana ada suatu kesempatan kita bisa menganalisis suatu keberpihakan media, di mana media berita memiliki peran untuk menyebarluaskan berita kepada masyarakat dan tidak mengecilkan kemungkinan adanya keberpihakan media berita pada kepentingan tertentu. Contoh, di sini ada suatu gambar yang sudah tertera di layar. Sudah saya sertakan juga link YouTube-nya dari Gamal. Teman-teman bisa ngelihat di menit ke-10.35. Di situ dalam video Gamal itu dia menjelaskan bahwa di suatu berita ini bisa saja dilakukan oleh seorang robot. Dan di berita ini, dari kata yang digunakan, intonasi, teks yang dibacakan, itu hampir semuanya sama. Dari gambar pertama, berita kedua, portal berita ketiga, sampai semua portal berita ketika digabungkan, itu memiliki kemiripan yang hampir dalam tingkatan 100%. Nah, jika dalam media portal berita media TV bisa melakukan hal semacam tersebut, berarti untuk berita yang dalam berupa teks itu juga bisa kita ketahui apakah dia memiliki keberpihakan tertentu atau tidak. Untuk contohnya seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya SentiStrength, di mana SentiStrength ini berperan untuk menghitung pembobotan apakah kalimat ini memiliki nilai positif ataupun kalimat ini memiliki bobot negatif. Yang pertama dilakukan adalah menghitung bobot kalimat. Pembobotan dilakukan untuk mendapatkan nilai dari kalimat utama terbaik dari berita. Nah, jika terkaitkan menggunakan TextRank dan SumBasic, kita bisa memilih salah satunya untuk mendapatkan main sentence dari setiap berita. Misalkan, ada 5 berita yang kita pakai sebagai contoh untuk uji coba. Dari 5 teks berita tersebut, kita coba uji dan menemukan 5 teks untuk main sentence dari setiap berita tersebut. Nah, kemudian dari main sentence-nya itu, kita bisa memanfaatkan adanya SentiStrength untuk menguji apakah main sentence tersebut bernilai positif atau bernilai negatif. Jika nilai positifnya lebih besar, berarti berita tersebut, main sentence dari salah satu berita itu tidak provokatif. Dan sebaliknya, jika umpamanya berita tersebut bernilai negatif, semakin besar nilai negatifnya, berarti berita tersebut bisa saja memiliki nilai provokatif, di mana kita juga perlu mengetahui bahwa provokatif atau tidaknya suatu berita itu juga tergantung dari bagaimana kita memposisikan diri sebagai pembaca. Adakah variabel-variabel tertentu yang dipakai sebagai penentu apakah berita ini adalah berita yang provokatif atau bukan? Apakah berita ini ditunggangi oleh kepentingan tertentu atau bukan? Nah, dari memahami pola-pola yang bisa kita ambil menggunakan algoritma TextRank ataupun SumBasic, kita bisa menggolongkan dengan variabel-variabel tertentu yang akan mungkin next akan dibahas lebih dalam lagi. Nah, untuk yang di SentiStrength ini sudah lumayan lumrah digunakan untuk menguji di bagian permasalahan mengenai sentimen dari cybersecurity. Kemudian untuk di SentiStrength ini sayangnya masih menggunakan bahasa Inggris, belum menggunakan bahasa Indonesia. Jadi untuk peluang penelitian ini mungkin diharapkan ke depannya bisa digunakan untuk menguji main sentence dari setiap berita untuk mengetahui keberpihakan media atau tidak, ditunggangi atau tidak, atau berita tersebut adalah berita yang netral. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Penjelasannya berikutnya yaitu mengenai bias. Jadi bias yang muncul dari adanya SumBasic dan juga TextRank itu ada beberapa yang kami temui. Yang pertama yaitu hasil pembobotan tidak sama dengan hasil pelabelan manual dari database pada SentiStrength. Lalu yang kedua yaitu jika kita memasukkan kata sarkas berbahasa Inggris maka akan mendapat hasil positif. Nah, ini merupakan bias yang muncul pada pembobotan teks yang sarkas. Lalu yang ketiga yaitu SentiStrength juga mengklaim bahwa hasil deteksi tidak selalu akurat karena mengidentifikasi berdasarkan kata dan juga pola bahasa. Oke, next. Baik, itu tadi untuk pemaparan dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.